Selamat malam para pendengar Aksara 1 dan selamat malam juga Kak Suta. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Yap. Dan Biasa nih dengan Pak Mangku. iya. Kak Suta selalu di sini dan saya juga selalu membuka. Ya, jadi di hari ini adalah hari yang menentukan episode kita semua. Ya, hari ini kita akan membahas huku terakhir dari seluruh huku yang jumlahnya 30 huku ya. Yap. Pada hari ini huku Watu Gunung itu yang akan kita bahas, dan ini adalah huku yang terakhir dalam sistem Powukon yang ada. Jadi di malam hari ini kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita obrolkan untuk di uku terakhir ini. Jadi uku terakhir maksudnya adalah uku terakhir dasar ya yang kita obrolkan. Karena setelah ini kita akan nanti masuk ke season kedua yang akan lebih detail. Jadi untuk season yang pertama itu akan berakhir di uku saat ini, yaitu di episode 34, tepatnya di hari Rabu tanggal 16 Juli 2021. Kita obrolkan saat ini untuk uku Watu Gunung. Nah, memang horoskop Watu Gunung itu kembali lagi kita membahas karakter. Tapi sebelum karakter di ini Primbon Jawa. Di Primbon Jawa memang Watu Gunung adalah sebuah penentu dari semua uku-uku yang ada, karena ada cerita di di Primbon itu adalah Watu Gunung runtuh. Runtuhnya kerajaan Watu Gunung ya. Nah, jadi di Bali pun sendiri kita mengenal Watu Gunung itu adalah tepatnya di Saniscara yaitu hari raya Saraswati. Ya. Hari raya turunnya ilmu pengetahuan. Kalau di dalam perputaran uku atau tahun, ya kalau di Bali kita sebut ini tahunnya namanya tahun Wariga ya. Karena kalau di Bali seperti apa yang saya pernah sampaikan di awal pembahasan daripada podcast ini, kita sampaikan pengenalan tentang tahun-tahun yang kita pakai perhitungan di Bali. Salah satunya adalah tahun Wariga yang umurnya hanya 210 hari. Ya, jadi kalau seumpama untuk kalender Wariga kita ini yaitu masuk ke tahun baru. Ya. Masuk ke tahun baru. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tahun baru. Ya. Tahun baru kita adalah Sinta. Ya. Jadi begitu. Setiap 210 hari sekali akan datang hari yang sama. Kalau penekun atau orang yang mengikuti tahun ini, dia akan mengerti. Misalnya hari Minggu dari pertama kali tahun barunya adalah Minggu Paing Sinta namanya. Jadi 210 hari sekali akan datanglah hari Minggu Paing Sinta. Minggu Paing Sinta sudah pasti. Jadi itulah akan ada terus seperti itu. Artinya sama terus, tidak mungkin berubah. Ya, walaupun kalau di dalam ulang tahun ya yang secara nasional atau internasional, setiap tahunnya kita mau merayakannya di tanggal yang sama. Terkadang kan harinya beda. Nah, tetapi kalau ulang tahun secara Bali atau secara Wariga atau secara Powuton, itu akan tetap berulang tahun pada hari yang sama. Ya. Oke, Kak Suta. Nah, saat ini kita masuk ke Watu Gunungnya. Di horoskopnya Watu Gunung. Watu Gunung, kalau yang ada di tulisan ini kan kita sama-sama membaca karakter Watu Gunung itu pasti. Karakternya adalah tokoh pemimpin. Ya, sesuai dengan cerita yang berkembang di masyarakat tentang kelahiran Watu Gunung yang terjadi di tengah hutan, kemudian dibesarkan di hutan. Di situ sangat jelas bahwa karakteristik orang yang lahir pada Watu Gunung ini adalah orang-orang yang selalu gelisah. Ya, karena pada saat kelahirannya ibunya sendiri sangat gelisah karena terjadinya di tengah hutan dan di atas sebongkah batu yang kemudian pecah oleh kelahirannya Watu Gunung.
Dan ini menyimpulkan bahwa ketika Watu Gunung terlahir maka membawa misi mempengaruhi daripada jiwa orang-orang yang lahir pada uku ini. Maka terjadilah karakter orang-orang yang terlahir pada uku Watu Gunung kebanyakan artinya jiwanya gelisah, mudah tersinggung. Dan namun jangan salah, orang Watu Gunung ini juga memiliki nilai romantisme yang tinggi seperti pada uku sebelumnya. Ya. Ugu ya. Sama kayak ugu. Dan sedikit pencemburu. Oke. Ya, dia suka gampang cemburuan. Kemudian tapi romantis. Iya. Tapi kok uku-uku terakhir saya baca romantis, uku-uku awal kok semuanya. Ya, kemudian yang lainnya, orang-orang yang lahir pada uku Watu Gunung ini adalah tergolong orang-orang yang suka akan hal-hal yang berbau spiritualis. Misalnya dia senang meditasi. Berarti ini spiritual, bukan supranatural. Bukan. Karena ada orang yang suka supranatural. Suka benda-benda keramat. Ya, suka hal-hal yang teknik ya. Ya, benda Jadi apa beda ya. Jadi kalau spiritual dia lebih ke bahasa Inggrisnya universe. Ya, yoga, meditasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu bahasa spiritual. Kalau kita kaitkan dengan hal keagamaan, ya spiritual itu memohon petuah-petuah baik dari orang yang lebih tahu. Ya. Jadi ingin tahu hal ini, ingin tahu hal itu, terus apa manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi rasa keingintahuan orang yang lahir pada uku Watu Gunung ini tinggi. Ya, terutama dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Kemudian sebagian besar mereka berwajah lumayan. Artinya kalau perempuan mereka cantik, kalau laki-laki menawan atau ganteng lah kalau bahasanya. Ya, tidak jelek-jelek amat. Ya. Karena bahasa lumayan itu kayaknya. Dan yang paling istimewa dari orang Watu Gunung ini adalah mereka tidak pernah berpikir bahwa orang itu jahat atau tidak, namun mereka akan dengan senang hati mendoakan orang lain supaya mereka menjadi lebih baik. Ya, kita tahu dia begitu, mudah-mudahan dia menjadi baik. Nah, sederhananya bahasanya begitu. Telitinya mereka akan selalu dengan kalau di Bali dibilangnya kok lemes kayak katanya bertanya terus. Jadi ini bagaimana ya? Ini bagaimana ember. Ya? Kata orang ya, kalau Balinya bilang cucut, tahu cucut ya? Cucut. Banyak bertanya kah atau banyak berbicara atau? Cucut itu rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian rasa ingin tahu yang mungkin kata orang kepo. Ya, dan tidak mau disalahkan. Jadi dia dengan dengan ini harus ditanyakan, ini harus ditanyakan, ini harusnya bagaimana, ini harusnya bagaimana. Jadi orang Watu Gunung itu begitu. Mereka tidak henti-hentinya rasa ingin tahu mereka dan mencari. Jadi terkesan mereka itu bagaimana ya? Kalau dikatakan, kalau orang Bali bilang lemes ya. Lemes. Melid ya, kalau bahasanya melid. Ya bertanya terus. Tapi kalau saya katakan mereka adalah orang-orang yang berpikiran baik. Jadi mereka tidak memiliki nilai negatif yang banyak yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara sosialita, artinya pergaulan. Mereka juga orang-orang yang mudah bergaul. Jadi mereka tidak melihat apakah ini orang kaya, orang susah, orang ganteng atau orang tidak ganteng. Ya, mereka tidak memilih pergaulan itu. Mereka akan dengan mudah saja bergaul dengan banyak orang. Tapi kalau saya kait-kaitkan ini uku Watu Gunung identik, kalau di Bali itu ada Hari Raya Saraswati. Tapi kepintaran gimana menurut Kak Suta untuk di karakter Watu Gunung? Seperti apa yang kita tuliskan, karena mereka sangat teliti, ya tentunya mereka memiliki nilai intelektual yang lumayan. Artinya, maka seperti tadi, apa yang menurut mereka kurang dalam segi intelektual, kepengetahuan,
atau akademis mereka, mereka akan dengan tidak henti-hentinya menanyakan apa yang menurut mereka kurang. Jadi sebagian besar orang yang terlahir di Watu Gunung ini sangat mudah menjadi seorang pemimpin atau ke arah yang menjadi kalau di dalam bahasanya dituliskan bahwa mudah menjadi orang yang bisa memimpin orang lain. Ya, jadi misalnya dalam skup kecilnya pemimpin organisasi kecil, memimpin misalnya Banjar atau kalau di Bali organisasi kemasyarakatan. Jadi mereka gampang diikuti oleh orang lain. Jadi mereka bisa memberikan arahan yang benar. Karena seperti itu tadi, ketika merasa tidak tahu, mereka akan mengejar sampai betul-betul memahami dan betul-betul bisa yakin bahwa apa yang mereka tahu ini adalah sesuatu yang betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mereka merasa kurang, mereka akan terus saja bertanya. Mereka kalau merasa tidak pas, akan terus saja bertanya supaya betul-betul merasa bahwa ini pas. Nah, kalau seumpama dari karakter ini Kak Suta, mungkin melalui podcast Aksara 1 ini kita menggambarkan salah satu karakter orang seperti yang Kak Suta bilang tadi. Ini ada orang yang gencar sekali mencari sumber. Nah, kan kalau saya singkatnya adalah sangat-sangat getol sekali untuk mencari sumber. Jadi dia bertanya. Tapi hati-hati karena warningnya di sini itu ini bahaya dianiaya orang. Nah, mungkin dari Aksara 1 ini mohon dipikirkan kembali probabilitasnya. Jadi kalau umpama sampai membawa karakter yang kata Kak Suta tadi lemes gitu ya. Usulannya yang bertanya sekali harus mengerti warningnya adalah hati-hati dianiaya orang. Di sanalah dalam arti kembali saya sampaikan kata orang teraniaya bukan berarti diambilkan kayu dipukul-pukul ya, bukan ya. Jadi itu namanya penganiayaan. Itu kan kalau cocok loginya Kak Suta. Dalam arti begini, dianiaya itu adalah ketika kita oper apapun ketika oper tentunya akan menimbulkan orang lain tidak merasa nyaman. Jadi kamu ini tanya aja terus belajar sendiri aja. Mungkin itu juga tergolong penganiayaan. Ya, jadi dianiayanya seperti itu. Jadi orang akan mungkin timbul perasaan malas untuk kasih tahu. Timbul perasaan orang ini over posesif, nanyanya terlalu posesif, terlalu ingin tahu gitu. Jadi orang akan biarin aja dia tidak tahu, biar pusing sendiri. Nah, ini juga tergolong penganiayaan. Mungkin bisa jadi karena dia saking itu udah mungkin lemesnya, disembunyiin, bukan disembunyiin sih, istilahnya menghindar, tidak sengaja dilihatkan, kan dia juga akan jadi teraniaya. Tiba-tiba dia sendiri yang nggak tahu, orang lain sudah mengerti. Nah, ini juga termasuk penganiayaan. Artinya kalau orang jangan dibully lah artinya. Maka berhati-hati dengan hal itu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Artinya maka disitulah kemampuan kita di dalam mengendalikan yang seharusnya kita tidak tanyakan, ya tidak usah. Makanya jadi istilahnya sampai dengan wuku Watu Gunung yang terakhir ini saya bergunalah dalam arti ada satu kita punya karakter dan kebiasaan yang bisa mengakibatkan sangat cepat sekali kita terkena warning itu. Jadi inilah yang kita harus kuatkan dengan bahasa motivasi. Jadi istilahnya kalau sampai dia teraniaya, mungkin merasa disembunyiin, bukan disembunyiin sih, istilahnya menghindar. Terkadang terus dikata-katain. Nah, kita harus kuat. Itu pertama. Kedua, supaya dia tidak begitu, jangan terlalu lemes. Gitu. Jadi bagaimana menempatkan diri, kata orang, mampu kita menempatkan diri pada posisi yang benar. Kapan saatnya kita bertanya, kapan saatnya kita istilahnya
menahan diri untuk tidak selalu ingin tahu. Ya, ya. Jangan kepo gitulah. Ya, kepo. Oke Kak Suta, di episode 34 ini mudah-mudahan menjadi kita juga pasti beranggapan mudah-mudahan podcast Aksara 1 ini menjadi acuan juga untuk kita dan para pendengar untuk memulai sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dengan konteks ini adalah warisan dari budaya asli Indonesia. Dan di penghujung episode untuk tahap season pertama ini, saya selaku pribadi memohon maaf kepada para pendengar ketika apa yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau sebenarnya ada pada personal atau diri masing-masing pendengar. Jadi mohon maaf, tidak ada maksud untuk membuat ketersinggungan dan saya pribadi juga meminta maaf jika di awal-awal kita masih belum sempurna sekali. Suara kita juga masih mungkin sound kita masih belum maksimal. Ya, karena namanya pengalaman. Ya, kita istilahnya pertama equipment juga kita pelan-pelan ya kita kan. Masih belajar banyak. Mudah-mudahan atas dukungan para pendengar semuanya kita akan terus mencari sumber. Karena setelah ini kita nanti akan masuk ke season kedua seperti yang sering kita sampaikan di episode sebelumnya. Di season kedua nanti kita akan lebih detail. Season 1 ini adalah dasar. Jadi mungkin para pendengar untuk mengetahui karakter dasar di Wuku itu silakan mendengar episode dari mulai episode kalau tidak salah mulai dari episode keempat. Ya, karena sekarang adalah episodenya 34. Maka dari itu kita mulai di episode yang keempat untuk membahas Wuku Sinta. Dan saat ini kita berakhir di tanggal 14. Wah, kita cocok loginya itu ya pintar pokoknya kalau udah luar biasa. Luar biasa ya, kita cocok loginya, kita mulainya Jadi ada nilai keberuntungan di mana selalu bertepatan dengan hal-hal tertentu ya. Ya, ini sih kita mengkait-kaitkan aja, tidak ada hubungannya. Oke, para pendengar semua, nanti di season berikutnya kita akan membahas sesuai sama Wuku dan harinya. Karena nanti kita akan mulai kembali di season kedua, detail itu adalah di Wuku Sinta. Ya, mungkin tepatnya di bulan Agustus. Sinta itu ada di Agustus. Jadi season kedua kita nanti ada di hal begitu. Nah, tetap podcast akan publish di setiap hari setiap hari Minggu dan Rabu. Tapi nanti di episode selanjutnya itu adalah episode kita mengisi waktu. Mungkin kita akan mencari narasumber lagi yang lain dan mencari testimoni. Apakah hasil dari riset yang dilakukan pada zamannya ini apakah masih bisa relevan enggak untuk di karakter masing-masing? Masih bisa nggak kita cocok-cocokkan? Ya, seperti tadi saya memang jago untuk mencucok logi kan. Oke, para pendengar Aksara 1, untuk di episode ke-34 ini adalah episode terakhir di season pertama. Jadi Wuku Watu Gunung sudah kami sampaikan di hari ini. Dari Sinta sampai Watu Gunung dasarnya sudah kita sampaikan, dan itu adalah bahasa yang sangat sederhana. Jadi istilahnya kembali lagi untuk di season saat ini kami memohon maaf bila ada kekurangan karena memang masih ada keterbatasan di peralatan, di waktu dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kami terus mendapatkan dukungan dari para pendengar Aksara 1. Dan di hari Minggu berikutnya di tanggal 18 Juli kita masih tetap akan berpodcast, tapi kita membahas lebih ke narasumber yang lain, dan kita mungkin akan
berbicara seperti apa ya, testimoni lah istilahnya, apakah wuku ini 60% atau 80% berpengaruh dalam karakteristiknya. Nah, oke. Untuk Kak Suta, terima kasih banyak. Saat ini kita pamit undur dulu untuk season pertama, dan kita berjumpa kembali untuk minggu depan di episode bonus. Episode pengisi waktu gitu. Nah, sambil menunggu pas dengan harinya ya, dengan Uku Sinta. Dengan Uku Sinta. Jadi nanti kita akan membahas detail, mungkin saja seperti yang Kak Suta bilang, umur-umurnya, terus jodohnya. Ya, terus mungkin ada istilah hari naas. Nah, itu prediksi yang ada di Warige, bukan kita meramal. Bukan, ya, jadi prediksi itu sudah dibuat dulunya, saya cuma membaca. Iya, kita cuma membaca aja. Ya, jangan terlalu terkontaminasi hal-hal klinik. Kita tidak punya itu ya. Oke, para pendengar Aksara 1, terima kasih banyak sampai dengan di episode 34 ini. Sampai ketemu berikutnya di season kedua. Tunggu kami, tunggu kita akan membuat sesuatu yang baru, ya kan, sesuatu yang mungkin lebih fresh, ya, dan mudah-mudahan kita bisa berada dan muncul di YouTube. Mudah-mudahan ya kita diberikan jodoh umur panjang, sehat selalu, dan mendapatkan rezeki yang tetap bagus. Bisa bersama-sama ya. Yap.